Teman-teman, jangan lupa dukung aku ya dengan cara subscribe channel ini. Halo semuanya. Di video kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang pengalaman aku mendaftar beasiswa LPDP, dan juga aku bakal cerita dan ngasih tahu kalian sebenarnya di LPDP itu ada jalur apa aja sih dan seberapa banyak jalurnya, dan kita itu cocok di jalur yang mana. Yang pertama aku bakal cerita dulu ke kalian tentang pengalaman aku waktu aku mendaftar beasiswa LPDP ini. Dan buat kalian yang belum tahu sebenarnya beasiswa LPDP itu apa sih? Nah teman-teman, beasiswa LPDP itu adalah beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, dan LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, dari Kementerian Keuangan ini memang sengaja menyediakan uang untuk kita-kita ini yang calon penerima beasiswanya untuk mendapatkan semacam beasiswa yang layak gitulah untuk kita sekolah lagi. Dan untuk menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP ini, ya tentunya kita harus berusaha ya teman-teman. Berusahanya itu nggak sebentar, tapi kita harus mempersiapkan syarat yang diminta oleh LPDP itu terpenuhi dengan baik dan pas, atau bahkan kita bisa lebih baik dari syarat yang ditentukan. Yang jelas jangan sampai kurang dari yang ditargetkan LPDP ya teman-teman. Dan di sini waktu itu aku daftar LPDP pada tahun 2018. Emang sudah lama sih. Tapi aku bakal kasih tahu ke kalian juga bedanya seleksi pada tahun 2018 sama yang tahun 2019 itu apa. Dan yang tahun 2020 ini kayaknya belum dibuka ya teman-teman, gara-gara adanya pandemi corona ini. Nah, waktu tahun 2018, aku kan lulus S1 itu tahun 2017 bulan Desember. Dan aku memang sudah dari semester 5 mengincar beasiswa ini. Jadi ketika beasiswa ini sudah buka, aku langsung apply dan persyaratannya sudah aku penuhi. Dan waktu itu seleksinya itu ada 3 teman-teman. Jadi seleksi di beasiswa LPDP itu ada 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi tes, semacam tes berbasis komputer gitu, yang ketiga wawancara dan FDG. Ya, ada 3. Nah waktu itu kita itu membuat akun di web LPDP, terus habis itu kita masukin semua berkas-berkas kita. Habis selesai sudah deadline, terus habis itu kita bakal dapat pengumuman apakah kita lanjut ke tes selanjutnya atau enggak. Nah berarti bisa disimpulkan di tahap awal administrasi ini kalian harus pastikan bahwa kalian itu memenuhi semua syarat yang diajukan atau diminta oleh LPDP. Jadi kalian jangan sampai melewatkan satu syarat pun. Misal nih kayak aku waktu itu daftar LPDP dari kelompok beasiswa afirmasi melalui jalur bidik misi. Jadi diminta IPK minimal 3,5 ya. Aku harus menyediakan IPK yang segitu walaupun lebihnya sedikit, yang penting minimal 3,5 gitu teman-teman. Aku nanti bakal jelasin juga ke kalian tentang jalur-jalurnya ya. Nah, selanjutnya waktu itu aku kebagian tes untuk basis komputernya itu mulai tahun 2018 itu baru ada yang namanya tes TPA dengan waktu dan tempat yang diselenggarakan bersama. Soalnya tahun 2017 itu teman-teman, para penerima beasiswanya ini melakukan tes komputer itu di rumah masing-masing, maksudnya nggak di satu tempat yang sama. Dan baru di tahun 2018 itu kebijakannya mulai ganti. Nah, di sini aku tekankan ke kalian, apabila kalian mau melakukan atau mendaftar beasiswa, kalian harus tahu kebijakan beasiswa pada tahun itu. Apakah ada yang berubah atau ada yang tetap. Nah, itu harus dipastikan karena itu terkait nanti sistem atau seleksinya seperti apa, dan juga terkait kita mempersiapkannya itu harus gimana sih. Teman-teman, untuk tahu apa saja sebenarnya kebijakan yang berubah atau kebijakan yang tetap, tentunya kalian harus sering-sering ngecek web LPDP itu sendiri. Dan jangan cuma dicek ya teman-teman, tapi juga dibaca. Dan kalian harus mempelajari atau menguasai
materi-materi yang sudah disediakan oleh LPDP melalui buklet yang biasanya itu bukletnya bisa didapatkan melalui webnya juga. Teman-teman pokoknya harus menguasai, kalau menurut saya 70% dari proses seleksi beasiswa LPDP mulai dari A sampai Z-nya kalian harus tahu, dan kalian harus menguasai juga persyaratannya itu apa aja dan detail. Pokoknya jangan sampai melewatkan satu hal apapun. Itu untuk menunjang supaya kalian itu percaya diri dan kalian kayak ada semacam rasa oh gue bisa nih gitu teman-teman. Soalnya kalau kita benar-benar mempersiapkan itu dengan baik dan benar, otomatis kalian juga akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk keterima menjadi salah satu penyandang beasiswa yang kalian incar itu. Nah, jalur-jalur di sini aku bakal menjelaskan kepada kalian tentang jalur-jalur apa aja yang ada di beasiswa LPDP. Di beasiswa LPDP itu teman-teman ada 3 kelompok beasiswa. Yang pertama adalah kelompok beasiswa dari targeted group. Kelompok beasiswa dari targeted group ini adalah misal kayak ASN, TNI, Polri, beasiswa untuk dosen melalui Budi. Nah, itu masuk dalam kelompok targeted group. Terus kemudian yang kedua adalah kelompok beasiswa afirmasi. Kelompok beasiswa afirmasi ini ada 7 jalurnya. 3 diantaranya yaitu seperti beasiswa santri, beasiswa alumni bidik misi, dan beasiswa untuk daerah Indonesia Timur atau daerah afirmasi. Di daerah afirmasi dan Indonesia Timur, oh ya ada, seingat aku itu ada. Terus untuk santri nih teman-teman, perlu digarisbawahi teman-teman santri, buat kalian sudah ada fasilitas untuk melanjutkan ke pendidikan magister ataupun doktoral. Kalian hanya harus memenuhi syaratnya dan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan pokoknya istilahnya sudah enak lah, saat ini kita sudah diberikan fasilitas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan itu menurut aku akan lebih banyak manfaatnya. Dan pokoknya kalian berusaha aja lah di jalan-jalan yang di banyak jalan istilahnya ya. Di banyak jalan, iya banyak jalan. Pokoknya kalian berusaha aja. Pokoknya alhamdulillah banget nih buat santri-santri, kita sudah diberikan jalur tersendiri khususnya untuk santri gitu. Terus untuk yang kedua juga yang masih di beasiswa afirmasi terkait dengan beasiswa yang pernah saat itu aku lamar, yaitu beasiswa bidik misi untuk alumni bidik misi. Oh iya teman-teman, untuk santri ini khusus untuk anak-anak yang S1-nya mendapatkan beasiswa PBSB ya. Jadi di situ juga ada ketentuan khusus mulai dari umur, itu juga lebih banyak. Dan untuk IPK juga kalau beasiswa santri itu S2 minimal 2,75 dan S3 minimal 3,0. Syarat untuk TOEFL-nya juga sama seperti bidik misi. Untuk dalam negeri minimal 400 dan untuk luar negeri 450. Tuh teman-teman, itu udah enak banget menurut aku. Dan buat kalian, sudahlah tinggal daftar aja, penuhi syaratnya dan terima beasiswanya gitu. Pokoknya usaha aja bisa-bisa. Nah, selanjutnya yang ketiga kelompok beasiswa itu ada beasiswa umum. Di situ ada beasiswa reguler, beasiswa termasuk juga untuk pendidikan dokter spesialis. Nah, kalau reguler ini mereka mensyaratkan IPK-nya 3,0, tapi untuk TOEFL-nya dia minta tinggi ya teman-teman. Kalau reguler ini, kalau nggak salah untuk dalam negeri itu 500 dan untuk luar negeri itu 550 itu minimal. Itu untuk TOEFL. Dan di sana juga sudah dikasih tahu kok TOEFL-nya harus berapa, terus IELTS-nya harus berapa. Pokoknya kalian jangan sekali-sekali malas membaca informasi dan apalagi terkait dengan kebijakan yang benar-benar harus kalian pastikan. Nah, untuk beasiswa LPDP ini teman-teman sebenarnya bukan beasiswa yang sekarang aku terima. Jadi aku mendaftar beasiswa LPDP itu, aku lolos tahap pertama, tahap administrasi. Aku lolos tahap kedua yaitu tahap seleksi basis tulis. Terus habis itu mau melaju ke wawancara, beasiswa aku yang sudah aku daftar lainnya itu pengumuman. Jadi aku tidak lanjut ke wawancara. Pokoknya intinya aku nggak datang wawancara dan nggak datang fokus discussion group. Fokus group discussion ya itulah pokoknya aku nggak datang karena waktu itu
timeline atau waktu saat melakukan wawancara itu aku sudah masuk S2 dengan beasiswa yang lain. Beasiswa apa itu? Aku juga nanti bakal cerita ke kalian tentang beasiswa yang selama ini aku terima atau aku jalani. Jadi aku memang mendaftar di banyak pintu ya teman-teman. Karena aku merasa ya mencoba aja selagi ada kesempatan, pokoknya coba terus, coba lagi dan jangan pernah capek. Jadi pesanku untuk kalian semua, dari manapun kalian berada, golongan apapun kalian, keluarga kalian, jangan pernah merasa kalian tidak bisa meraih beasiswa. Kita semua bisa meraih beasiswa, kita semua bisa berprestasi, kita semua bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi dengan cara kita berusaha. Pokoknya jangan pernah menyerah, jangan takut gagal, jangan pernah berhenti mencoba, karena tidak ada yang gagal ketika kita terus mencoba. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian, semangat!